Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Baidowi. Beliau adalah tempat konsultasi saya ya Pak. Dan yang saya hormati Pak Taufik Basari. Alhamdulillah Pak, baru pertama kali kita ketemu. Mudah-mudahan di ruangan ini saya datang punya masalah, keluar dari ruangan ini saya punya solusi yang terbaik. Sebelumnya terima kasih atas undangan pada hari ini. Saya kalau mengingat ruangan ini adalah 2 tahun yang lalu saya duduk juga bersama Pak Ahmad Baidowi sedang memperjuangkan bagaimana nasib kami para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dapat kejelasan nasibnya. Ternyata sudah seiring waktu 2 jalan juga belum jelas Pak nasibnya, antara surga enggak, neraka juga enggak gitu kan. Saya berharap adanya pembahasan yang memang kemarin sudah masuk di revisi Undang-Undang ASN yang menjadi prolegnas. Tentunya ini bukanlah lagi-lagi membuat kami menjadi PHP. Saya ada harapan Pak, mudah-mudahan ke depannya permasalahan revisi undang-undang ini tidak hanya stuck mati di balik, tetapi terus memberikan kelanjutan. Pada dasarnya revisi undang-undang ASN ini bukanlah barang baru, ini adalah barang lama. Di tahun 2017, 22 Maret 2017, Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan surpres Pak, dengan menunjuk 3 orang menteri, yaitu Menteri Kemenpan RB, Menteri Kemenhumham, dan Menteri Keuangan untuk membahas masalah ini bersama-sama dengan DPR. Saya ingat sekali 24 Januari 2018, saat itu Bapak Menpannya Pak Asman Abnur datang ke Balik, mereka sepakat untuk membahas. Dan untuk tahap berikutnya DPR minta kepada pemerintah agar segera membuatkan daftar inventaris masalah. Sampai detik ini pun, sampai anggota dewannya ganti, DIM itu belum juga ada. Saya berharap, kemarin saya melihat di Komisi 2 adanya 17 usulan, salah satunya di nomor 5 itu ada revisi Undang-Undang ASN. Saya berharap sekali kepada anggota yang memang bagian dari Balik, setidaknya revisi ini bukan menjadi angan-angan sebagai angin surga kami supaya meredam para tenaga honorer ini ngadu ke anggota dewan. Jadi dengan adanya revisi Undang-Undang ASN ini, saya berkeinginan dan berharap banget kepada anggota dewan yang baru khususnya dan Pak Ahmad Baidowi yang lama untuk benar-benar mengawal revisi ini sampai benar-benar tuntas. Kalau berbicara tenaga honorer yang dari tahun 2014 setelah kita di Perpal, jumlahnya ada 439.000. Seiring dengan CPNS tahun seiring dengan rekrutmen CPNS tahun 2018, di mana ada kesempatan buat kami para tenaga honorer dari K2 yang usianya di bawah 35 tahun dapat mengikuti seleksi tersebut. Alhamdulillah kawan-kawan kami sudah menerima SK sekarang yang usianya di bawah 35. Nah, di tahun 2019 pemerintah lagi-lagi memberikan solusi untuk tenaga honorer kategori 2 agar dapat diangkat menjadi ASN melalui P3K. Jumlahnya cukup banyak, jumlahnya cukup fantastis. Alhamdulillah dari honorer K2 yang di daerah yang memang mengusulkan, mereka semua juga bisa mengikuti. Dan sudah dinyatakan lulus Pak. Tetapi sampai saat ini mereka belum juga diterbitkan NIPK P3K-nya. Jadi masih dalam kategori saat ini karena belum menerima NIP, mereka masih dikategorikan honorer. Nah, saya berharap apabila nanti memang sudah masuk di dalam prolegnas 2020 dan dibahas di Balik, otomatis naskah akademiknya ini kan pasti akan berubah ya Pak. Kalau mau bicara tenaga honorer, pasti pemerintah juga akan keberatan. Kenapa? Karena jumlahnya itu sangat banyak. Tetapi kalau memang dikhususkan untuk penyelesaian tenaga honorer kategori 2, saya yakin tidak ada keberatan Pak di pemerintah karena jumlahnya, angkanya pasti berkurang. Dan kalau berbicara tenaga honorer, tentunya bukan hanya untuk guru, kesehatan, dan penyuluh. Banyak kawan-kawan saya di tenaga teknis administrasi lainnya, tentunya yang butuh perhatian juga dari para anggota dewan. Untuk itu, saya sangat berharap kepada seluruh anggota dewan, khususnya nanti di Balik, yang akan membahas revisi Undang-Undang ASN ini,
tolong dibuatkan mekanismenya yang benar-benar akurat sesuai dengan tenaga honorer K2 di lapangan. Contoh kalau berbicara umur, kita kasihan dengan K2. Kalau berbicara umur ya ada yang mau deketi pensiun, ada juga yang masih lama gitu kan. Tetapi kalau berbicara pengabdian, honorer K2 itu minimal pengabdiannya itu sudah 15 tahun. Nah inilah yang menjadi catatan khusus mungkin nanti kepada anggota Dewan, tolong kami diperhatikan secara memang khusus, tidak disamaratakan dengan para tenaga honorer yang baru. Kemarin 25 November saat pembahasan dan audiensi dengan Balek, itu adalah kami berharap ini dapat keputusan minimal untuk revisi Undang-Undang ASN ini nggak butuh waktu yang lama. 2 tahun di masa berakhirnya pemimpinan Pak Jokowi di tahun 2023, permasalahan ini juga bisa cepat selesai gitu. Jadi kami sudah sangat lelah sebenarnya, dan mungkin kami akan lebih banyak mengawal, dan nanti mohon juga bimbingan dari bapak-bapak di Balek ini, langkah apa lagi yang harus kami lakukan. Kalau kami diminta masukan untuk memberikan pandangan kepada anggota Dewan, baik dalam penyusunan naskah akademik revisi Undang-Undang ASN, kami siap. Yang pasti ada komunikasi, dan yang tentunya Pak tolong nanti kami berharap kepada seluruh anggota Dewan yang hadir pada saat ini setidaknya agak sedikit mengencangkan kembali kepada Kemenpan RB. Kalau Kemenpan RB yang kemarin mungkin masih belum konsisten, saya yakin di Pak Cahyokumolo ini kan bukan menteri yang baru, beliau sudah menjadi menteri sebelumnya, apalagi basic belakangnya adalah Kemendagri, harusnya lebih paham. Karena saya ingat sekali di 2013, Januari 2013, Kemendagri mengeluarkan surat larangan pengangkatan tenaga honorer. Kalau ini dipakai jadi acuan, mungkin tidak banyak tenaga honorer lain yang mengharapkan menjadi PNS. Jadi untuk itu saya berharap baik dari Komisi 2 maupun di Balek ini segera membuat dan membahas naskah akademik revisi Undang-Undang ASN, karena yang sebelumnya itu hanya 2 pasal yang direvisi, pasal 131A dan pasal 135. Tentunya kalau memang ini berhasil, tahun kebahagiaan buat kami para honorer, kado istimewa, jangan seperti di tanggal 25 November kemarin, di hari raya ulang tahun guru, kami harus bersedih. Rekrutmen CPNS jalur umum dibuka lagi. Buat apa ada RDP di Komisi 2 yang menekan bahwa tidak akan mengangkat CPNS jalur umum. Tetapi hal itu dilakukan terus. Nah, berarti RDP tidak didengarkan. Terakhir RDP di Komisi 2 ada 7 poin, salah satu 2 poinnya adalah menekan kepada Kemenpan agar menyelesaikan tenaga honorer kategori 2. Tentunya bukan menjadi angan-angan lagi, tetapi harus dikawal gitu. Kalau seperti Komisi 9 kemarin kan anggota dewannya kompak, tidak mau rapat RDP dengan Menteri Kesehatan kalau BPJS-nya naik. Harusnya anggota Dewan di Komisi 2 juga lebih kompak lagi. Tidak akan rapat dengan Kemenpan kalau K2 nggak selesai. Itu tentunya harapan kami. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, kesempurnaan itu hanya milik Allah, kekurangan dari diri saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para panelis, ada Pak Taufik Basari, Pak Ahmad Baidowi, dan Ibu Nurbaiti. Tentu yang sama-sama kita banggakan kawan-kawan media yang ada di dalam lingkungan DPR RI. Saya mohon maaf 2 kali nih. Pertama terlambat, yang kedua nanti habis ini minta izin lagi karena saya melarikan diri. Nggak enak kalau diundang sama teman-teman ini nggak datang. Saya bilang sama yang ngundang, Pak siapa tadi? FH. Saya bilang saya datang cuma sebentar, izin, saya bilang gitu. Karena ya sebagai panitia steering di sana harus mempersiapkan acara Munas. Tapi yang saya kira tema ini penting ya. Pertama, kami memang di Komisi 2 memasukkan rencana revisi Undang-Undang ASN ini ke dalam usulan prolegnas di Komisi 2. Ada 17 rancangan undang-undang yang kami ajukan. Salah satunya adalah revisi tentang
undang-undang ASN ini. Gitu. Nah, saya kira memang ini kesempatan buat kita untuk menata secara mendasar hal-hal yang terkait masalah yang muncul di lingkungan maupun pada diri ASN itu sendiri. Gitu. Nah, kami juga sudah melakukan rapat kerja ya, dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang banyak sekali juga memunculkan masalah ini. Ya. Jadi hampir seluruh anggota Komisi 2 yang bertanya, salah satunya pasti yang diangkat adalah masalah soal ASN, terutama soal K2. Nah, dalam rapat kerja itu juga disampaikan ternyata pemerintah sekarang juga sedang melakukan proses seleksi CPNS. Itu yang kami pertanyakan, kenapa urusan yang K2 ini belum selesai kok sekarang kita mau rekrut lagi. Gitu. Nah, dari informasi yang kami dapat, tentu ini masih dari satu pihak. Kami sebenarnya menunggu. Ya. Kalau tadi Pak Taufik bilang Ibu lagi keliling-keliling, sampai sekarang kita belum pernah menerima surat Ibu mau keliling-keliling ke Komisi 2 gitu. Oh, melayangnya kapan Bu? Oh ya, baru berarti. Ya, jadi saya kira nanti kita akan segera jadwalkan untuk mendapatkan informasi yang berimbang. Ya. Karena sementara ini dari hasil rapat kerja yang kami lakukan dengan Menpan RB itu, sebetulnya saya menyimpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang K2 ini adalah korban dari dua hal. Yang pertama adalah ketidakpatuhan ya, pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Yang kedua adalah korban dari tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga saling lempar tanggung jawab. Jadi pernah ada kebijakan ditetapkan SK-nya keluar dari pemerintah pusat, tapi yang menanggung gajinya adalah pemerintahan daerah. Gitu. Nah ini saya kira jadi problem-problem yang makin lama makin menumpuk dan tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi pendekatannya kami waktu itu sudah sepakat di Komisi 2 ada dua. Ya. Yang pertama adalah dalam jangka menengah dan panjang, tentu kita akan melakukan revisi Undang-Undang ASN ini. Yang kedua, kita sepakat akan membentuk panja, namanya Panja ASN. Ya, kita sudah sepakat, nanti kita akan buka mulai di awal masa sidang setelah reses. Ada 5 atau 6 panja yang akan kami bentuk, salah satunya adalah Panja ASN. Nah, Panja ASN ini akan minimal paling tidak memonitor, kemudian mengkaji, melihat dan menuntaskan dua masalah. Yang pertama juga adalah soal seleksi CPNS itu, jangan sampai ada yang satu sisi ada korban, ya seperti K2 ini, tapi proses seleksinya ini pun selain mengundang keirian dari K2, tapi ternyata nanti prosesnya pun juga tidak transparan, tidak akuntabel, penuh dengan KKN dan segala macamnya. Makanya ini perlu diawasi. Kita sama-sama tahulah selama ini kalau ada pembukaan seleksi CPNS banyak sekali uka-uka bergentayangan ya. Menyambungkan antara demand dan kebutuhan dan supply, demand and supply gitu kan, berapa kebutuhan CPNS, berapa yang diterima dan berapa pula diantaranya kan, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ini perlu diawasi. Jadi kita sudah harus juga memonitor proses seleksi CPNS itu harus bebas KKN, transparan, akuntabel dan segala macam, sehingga kita bisa minimal bisa meminimalisir atau menghilangkan sama sekali praktek-praktek yang selama ini kita sepertinya sama-sama paham dan tidak dianggap apa-apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah K2 ini sebelum diterbitkannya atau dilakukannya revisi Undang-Undang ASN. Jadi seperti yang Pak Taufik bilang tadi, apa nih jangka pendeknya? Nah, kita akan melakukan
atau membentuk panja ASN untuk membantu penyelesaian ibu-ibu. Nah, memang sekarang itu sekitar tinggal hampir 397 ribuan sekian ya. Dari informasi yang kami dapat, tenaga honorer K2 ini yang masih belum jelas. Karena sebetulnya pemerintah juga sudah berkali-kali melakukan perekrutan, pengangkatan tenaga honorer K2 ini. Ya, jadi kan itu kan sebenarnya tenaga honorer ini muncul melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2007. Waktu itu ada sekitar 600 ribu, tapi kemudian setiap perjalannya karena tidak ada kepatuhan di pemerintah daerah menambah sampai 800 ribu sekitar tahun 2013. Nah, diterbitkan ada PP baru kalau nggak salah nomor 45 tahun 2013-14 itu moratorium perekrutan tenaga honorer. Nah, tapi setelah diterbitnya PP itu masih saja ada rekrutmen yang terjadi di daerah. Ini yang saya katakan tadi, ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam itu. Nah, akhirnya bertumpuk sampai mencapai angka 800 ribu di tahun 2014, maka kemudian 2018, dari 2018 sampai sekarang sudah mulai turun, tinggal sekitar 397 ribu. Nah, kemarin kita juga menitipkan pesan, bagaimana diperhatikan, karena kemungkinan ada tahap lagi nih dari 397 ini perekrutan yang dilakukan oleh BKN yang diprioritaskan pada 3. Yang pertama adalah tenaga honorer guru, kemudian kesehatan, dan tenaga fungsional lainnya. Nah, kita minta waktu itu supaya memang ada satu peraturan yang peraturan pemerintah yang membuat ini tidak terlalu ketat. Karena secara administrasi seperti yang tadi bilang Pak Baidowi, umur 35 tahun ke atas itu tidak mungkin lagi, dan sudah pasti tidak ada yang di bawah 35 tahun karena udah mulai dari 2007 udah berapa puluh tahun mereka ini sekarang. Jadi kalau pakai aturan yang ada memang nggak pernah lulus. Nah, satu juga memang pesannya Bu Narweti, memang secara kualifikasi harus ada dalam seleksi ada kualifikasi khusus memang terhadap bapak-bapak ibu yang K2 ini, sehingga standarnya sudah tertentu berbeda dengan standar yang pada umumnya, sehingga memang mereka bisa tertampung dengan baik. Jadi poinnya ada yang ingin saya sampaikan adalah Komisi 2 punya concern yang sangat tinggi terhadap masalah ini, karena saya juga jauh sebelum menjadi anggota DPR sudah bertemu dengan banyak sekali bapak-bapak dan ibu yang mengeluhkan masalah ini, dan saya kira kita semua punya komitmen. Tadi juga kita sama-sama dengarkan teman-teman di Balik juga sudah punya komitmen untuk menyelesaikan masalah ASN ini, baik itu melalui revisi Undang-Undang ASN maupun kami di Komisi 2 akan segera melaksanakan atau membentuk panja untuk itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf nih Pak Taufik, Pak Baidowi, mungkin setelah ini saya izin ya Pak Moderator, Bu. Siap. Nanti kita tunggu Bu, nanti kita jadwalkan kita ketemu dengan bapak-bapak di Komisi 2. Makasih juga teman-teman media. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela Munas Golkar. Oke, siap. Oke, kita beralih ke, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Bu.